Tiga pemuda yang menamakan diri dengan grup Warkopi terus menuai polemik di tanah air. Apalagi tak berselang lama setelah mereka tenar, Indro serta anak-anak almarhum Dono dan Kasino turut menyuarakan ketidaksetujuannya atas keberadaan grup Warkopi. Indro menuding Warkopi bersifat ilegal karena tidak punya izin. Indro juga menilai tiga pemuda tersebut melanggar hak cipta Warkop yang dilindungi oleh undang-undang. Selanjutnya secara tegas Indro pun meminta kepada grup Warkopi untuk menghentikan aktivitasnya di dunia hiburan. Hari Senin kemarin ketiga pemuda yang menamakan diri dengan grup Warkopi tersebut akhirnya membeberkan penjelasannya. Mereka meminta maaf dan bersedia untuk sementara ini menghentikan kegiatan keartisannya. Lantas benarkah tiga pemuda tersebut hanya mendompleng nama besar Warkop? Seperti apa polemik yang terjadi? Lantas benarkah setelah muncul polemik ketiga pemuda tersebut memutuskan untuk pulang kampung? Melalui press conference ini, kami mengucapkan atau melakukan permintaan maaf yang sebesar-besarnya apabila dianggap melukai, mencederai, ataupun membuat kegaduhan lah seperti itu. Dan menyinggung juga dikatakan seperti itu ya. Yuk kita ngomong, kalau memang mau ngomong, lu mau ngomong apa, kayak gitu istilahnya kan gitu. Tapi sebelumnya untuk menunjukkan niat baik, berhenti dulu dong itu, ya baru kita ngomong. Jadi bisa diasumsikan mereka keluar setelah ada pernyataan dari kita. Jadi kita seolah-olah, kalau saya salah, seolah-olah kita diminta konflik harus menyetujui itu. Nah, atas etikat baik kami juga sudah menpostpone segala macam kegiatan Warkopi yang berhubungan dengan TV nasional maupun di media sosial. Teman-teman wartawan juga bisa search dan cek di Patria TV yang official YouTube-nya Warkopi, dan sketsanya sudah kami take down. Polemik pedas yang menghantam tiga pemuda mirip grup Warkop tersebut datang bertubi-tubi, bukan hanya dinilai melanggar hak cipta. Mereka juga dituding tak memiliki etika karena tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Indro dan keluarga Warkop. Tiba-tiba saja tanpa persetujuan dari Indro dan keluarga, tiga pemuda itu menamakan diri Warkopi dan manggung di sana-sini, termasuk di stasiun televisi. Benarkah mereka hanya ingin mendompleng nama besar Warkop? Kemudian ada pihak manajemen yang tiba-tiba memanfaatkan tiga karakter ini untuk dikomersilkan tanpa sepengetahuan dan izin dari Om Indro dan anak-anaknya. Ya itu bagi saya perbuatan tidak beretika. Hal itu tidaklah 100% tepat atau benar, karena kami melalui Patria TV sudah melakukan kontak terlebih dahulu. Jauh hari, itu sekitar Agustus, pertengahan Agustus. Jadi jauh hari sebelum konten Warkopi ini naik ke permukaan, itu kami sudah meminta izin terlebih dahulu. Lembaga Warkop DKI menghargai dan mengapresiasi setiap kreativitas dan karya anak bangsa. Akan tetapi patut disayangkan, Warkopi dalam katanya sama sekali belum memperoleh atau meminta izin dari Lembaga Warkop DKI, keluarga Warkop DKI, dan Indro Warkop sebagai personil yang masih hidup. Pasca digadang-gadang memiliki wajah mirip dengan Dono, Kasino, dan Indro dan menamakan diri dengan grup Warkopi, nama mereka memang langsung tenar seantero negeri. Video-video yang dibuatnya sempat viral, ketiga pemuda bernama Alvin Sepriadi dan Dimas itu juga mendapat undangan spesial di sejumlah acara televisi. Namun di balik semua itu, muncul tudingan-tudingan miring jika mereka hanya mendompleng nama besar Warkop. Banyak pihak yang menilai wajah ketiganya sebenarnya tak mirip dengan Dono, Kasino, dan Indro. Di balik ketenaran, mereka juga mendapat hujatan-hujatan yang berat untuk dipikul. Seperti apa perjuangan berat mereka menyandang nama Warkopi? Seperti apa pula perasaan mereka ketika mendapat bulian dari banyak netizen? Kami kan dari kampung nih Mas ya, dari Tasik, dari mana-mana lah daerah gitu. Datang ke sini pengen ya mengadu nasib lah gitu kan. Tidak tahu juga
saya harus bagaimana, cuman kan saya sudah ada manajemen, mungkin manajemen yang kontak gitu. Ya sebenarnya nggak ada nyangka sama sekali bisa sampai saat ini kita gitu. Saya juga pertama ya paling 2 bulan, 3 bulan udah gitu. Tapi kan tahunya ketemu Mas Dimas, dipertemukan sama Mas Asir. Akhirnya booming lagi. Saya sampai saat ini kepikirannya saya dibilang anak cur dan tidak tahu etika. Nah itu yang saya sampai saat ini kepikiran. Sampai ibu saya nangis di rumah. Ya mungkin nggak tahu ya. Nah itu. Karena semua sama ya, suruh bubar, suruh paling ya kayak apa lu nggak mirip, tiruan, plagiat segala macem. Cuman kita mah cuek aja gitu, jalanin aja. Kita berkesenian, kita paham betul orang seniman tidak ada yang bisa membantu. Oleh karena itu saya juga nggak berusaha bikin grup dan fokus gitu ya. Tidak tapi karena memang tidak ada yang bisa membantu. Kita lihat aja Gepeng Pelawan Seni. Ada anaknya namanya Tata. Itu mirip sekali Gepeng. Cara-caranya mirip sekali. Tapi itu juga nggak bisa menggantikan. Perjalanan 3 pemuda kampung yang hendak mengadu nasib di Jakarta itu untuk sementara ini harus terhenti. Mereka tak boleh lagi manggung menggunakan nama Warkopi tanpa izin terlebih dahulu dari Indro dan keluarga Warkop. Nama Warkop memang bukan sekedar nama panggung hiburan, tetapi lebih dari itu merupakan sebuah persaudaraan dan kekeluargaan. Dono, Kasino, dan Indro tak pernah terpisahkan selamanya, bahkan sampai ajal menjemput. Lantas bagaimana nasib Alvin, Dimas, dan Sepriyadi? Bagaimana bila mereka diminta bubar? Benarkah ketiganya akan pulang kampung dan kembali menjalani profesi yang sebelumnya dijalani? Mereka itu jatuh bangun gitu untuk mempertahankan Warkop DKI. Bahkan sampai saat ini ya, Om Indro masih konsisten di usianya yang sudah gak lagi muda, yang sudah saya anggap sebagai bapak saya itu membawa bendera Warkop. Mereka terbentuk dari persahabatan gitu yang bagi saya nggak ternilai harganya, yang mahal. Bahkan yang bisa memisahkan mereka ya cuma maut. Ya langkah ke depannya itu tadi kita pasti menunggu respon dari Om Indro lah dan lembaga Warkop bagaimana selanjutnya, karena kan Om Indro sendiri yang memulai pembicaraan bahwa ya ayo kita berdiskusi. Terus masa kalau mau berdiskusi nggak di take down dulu sih, nggak di stop dulu sih gitu kan. Terakhir kan Om Indro ngomong begitu. Nah oleh sebab itu ya ini respon kita stop. Anak-anak juga kita stop biar juga istirahat. Nah nanti setelah selesai ini mungkin akan ada respon dari Om Indro. Nah itulah nanti responnya kita akan lihat bersama-sama. Orang dulu juga kita datang mereka nggak tahu, kita berkumpul mereka nggak tahu, susahnya kita mereka nggak tahu, capeknya kita mereka nggak tahu. Terus tiba-tiba mereka suruh bubar juga ya udah biarin aja. Dalam arti yang positif kita akan lanjut dan mencoba untuk kembali menghubungi kembali lah Om Indro. Dengan cara apa? Dengan cara ini. Mungkin dengan cara ini Om Indro bisa lihat, oh iya nih Patriot TV beneran nih.